Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan kita sedang belajar Torah Tuhan. Kita akan baca Bilangan 17. Kita akan baca semua ayatnya dari ayat 1 sampai ke 13 bersama-sama. Dan supaya bacanya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan ambillah setiap suku satu tongkat kepunyaan keluarga leluhur mereka dari setiap pemimpin-pemimpin mereka menurut keluarga leluhur mereka. 12 tongkat, haruslah engkau menuliskan nama masing-masing pada tongkatnya. Dan haruslah engkau menuliskan nama Harun pada tongkat Lewi, karena satu tongkat untuk satu kepala keluarga leluhur mereka. Dan haruslah engkau meletakkannya di bawah di dalam kemah pertemuan, di depan tabut kesaksian, tempat aku bertemu dengan engkau di sana. Dan akan terjadi tongkat orang yang atasnya akan kupilih, itu akan bertunas. Dan olehku sungut-sungut Bani Israel yang mereka keluhkan kepadamu akan kubuat tenang. Dan berbicara Mose kepada Bani Israel dan semua pemimpin mereka, memberikan satu tongkat kepunyaan setiap pemimpin menurut rumah ayahnya. 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat mereka. Dan Mose meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Yahweh di dalam kemah kesaksian. Dan terjadilah pada keesokan harinya bahwa Mose masuk ke dalam kemah kesaksian, dan tampaklah tongkat Harun bagi keluarga Lewi telah bertunas dan mengeluarkan kuncup dan mengembangkan bunga dan menghasilkan buah badam. Dan Mose membawa keluar semua tongkat itu dari hadapan Yahweh kepada seluruh Bani Israel. Dan mereka melihatnya lalu masing-masing mengambil tongkatnya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, bawalah kembali tongkat Harun itu ke depan tabut kesaksian sebagai simpanan, sebagai tanda bagi generasi pemberontak itu. Dan biarlah sungut-sungut mereka pada diriku berhenti, dan janganlah mereka mati. Dan Mose melawan semuanya seperti yang telah diperintahkan Yahweh kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. Dan berbicara Bani Israel kepada Mose dengan mengatakan, lihatlah kami mati, kami binasa, kami semua binasa. Setiap orang yang mendekat ke tabernakel Yahweh akan mati. Haruskah kami berakhir untuk binasa? Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kita sedang terus belajar ya, belajar Torah. Belajar kita memasuki dari 5 kitab, kita sudah memasuki kitab yang keempat, yaitu kitab Bilangan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dari pasal-pasal sebelumnya ya, kita melihat bangsa Israel ini selalu berontak ya. Berontak dan seolah-olah tidak bisa menerima kehadiran daripada Mose sebagai pemimpin mereka, ya. Walaupun memang dalam kenyataan ketika Tuhan memanggil Mose, ketika mereka masih ada di tanah Mesir, ya. Yang tahu itu kan cuma Mose yang melihat, yang ketika dia datang, dia melihat ada semak-semak. Tiba-tiba ada api, itu hanya Mose. Tidak ada orang lain yang menyaksikan.
Sehingga ya ketika Bapak Yahweh menyatakan bahwa dia menunjuk Moshe sebagai orang yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, ya hanya Moshe yang tahu, ya mendengar suara itu. Nah, kita melihat ya pada awalnya memang ya kita sudah belajar ya dalam kitab Keluaran. Pada awalnya Moshe memang ya secara kedagingan dia menolak ya karena dia merasa dia tidak punya kemampuan untuk memimpin bangsa yang begitu besar ya untuk keluar dari tanah perbudakan. Dan teristimewa dia juga takut kepada Firaun ya. Karena dia lari dari Mesir kan karena ketahuan dia membunuh orang Mesir. Sehingga dia lari ya ke tanah Midian, berumah tangga di sana, menjadi gembala domba di sana selama 40 tahun. Dan setelah segenap waktu yang Tuhan tetapkan untuk mempersiapkan Moshe memimpin bangsa Israel, ya, dianggapnya sudah matang. Sehingga firman Tuhan jelas menyatakan Moshe itu orangnya setelah direndahkan oleh Tuhan ya, dengan cara Tuhan. Ketika dia dididik secara Mesir sejak bayi sampai kurang lebih berumur 40 tahun. Dan ketika genapnya waktu Tuhan, dia dipanggil dengan cara Tuhan. Tuhan izinkan dia membunuh orang Mesir dan karena ketakutan dikejar oleh Firaun, ya akhirnya dia lari ke tanah Midian. Tanpa dia sadari itu bagian daripada perjalanan hidup yang Tuhan sudah tentukan bagi Moshe untuk mendidik dia dan mempersiapkan dia untuk memimpin bangsa pilihan. Ya. Tapi kita sudah belajar ketika dia 40 tahun dididik secara Mesir. Yang dia sembah itu ya pasti dewa Mesir. Ya. Dewa Mesir ya, dewa berhala-berhala Mesir. Yang kemungkinan ya dewa matahari ya, dewa Ra. Kita sudah belajar bahwa Mesir itu kalau ditarik ke atas, Mitzrayim itu dari keturunan siapa Ham ya. Kita sudah belajar ya. Dari keturunan Ham. Dan kita tahu bahwa ya kita atau saya menafsirkan bahwa dari Ham itu kan lahirlah si Nimrod. Dan memang ditafsirkan Nimrod itulah yang, karena dia itu kan orang yang perkasa menurut firman Tuhan. Sehingga banyak orang atau ya katakanlah saya lah menafsirkan Nimrod ini yang dianggap sebagai seperti dewa matahari. Ya itulah yang menjadi sesembahan orang Mesir. Ya setelah waktu zaman Moshe pun si Moshe karena 40 tahun dia dididik di kalangan Mesir, ya pasti dia menyembah dewa. Dia menyembah berhala. Ya. Kan bangsa Israel sendiri juga dalam perbudakan. Saya percaya mereka pun tidak pernah ya secara terang-terangan beribadah kepada Bapa Yahweh. Ya. Sehingga jangan heran bahwa bangsa ini memang juga setelah 400 dalam penjajahan bangsa Mesir 400 tahun lebih ya. Mereka ada di Mesir pasti lupa bahwa Tuhannya bernama Yahweh. Ya. Karena itu ketika Tuhan sesuai dengan skenario Tuhan setelah dididik di Mesir 40 tahun supaya dia bisa baca tulis.
Ingat ya, jadi dia dididik di Mesir itu pertama supaya bisa baca tulis. Ya, kemudian dia bisa memimpin. Ya, dia bisa mempunyai administrasi yang baik karena 40 tahun itu kan boleh dikatakan usia yang matang bagi manusia. Ya. Jadi secara duniawi, secara mental dia siap jadi pemimpin. Karena saya percaya bahwa waktu itu seorang laki-laki pasti dipersiapkan untuk menjadi seorang tentara. Ya. Dan memang dari cerita banyak-banyak cerita ya, bahwa dia adalah salah seorang pemimpin tentara. Ya, tentara dengan kondisi waktu itu ya punya ego yang tinggi. Kan dia sebagai anak, boleh dikatakan sebagai pangeran, anak daripada anaknya Firaun. Ya, sombong, angkuh, pemarah. Sehingga jangan heran ketika dia melihat orang Mesir, akhirnya dia bunuh. Ya. Tapi tanpa diketahuinya itulah salah satu cara Tuhan untuk membuat dia lari dari Mesir. Ya. Dia lari ke Mesir, Tuhan izinkan dia bertemu dengan anak-anak daripada imam di Mesir. Ya. Kemudian kawin dengan salah satu anaknya yaitu si Sibora. Ya. Kemudian dia ya namanya menantu seorang imam Midian. Siapa namanya? Siapa? Kalau saya nggak salah ingat Reuel ya. Nama mertuanya itu. Ya. Kemudian dari sana ya kalau di Mesir memang dia seorang pangeran. Tetapi di Midian dia ya karena namanya menantu, dia diberikan tugas oleh keluarga Imam Midian, Imam Reuel untuk menjadi gembala domba. Satu pekerjaan yang sangat hina bagi orang Mesir. Ya kan dia 40 tahun dia dianggap sebagai orang Mesir. Nah, firman Tuhan kita sudah belajar dalam kitab Kejadian bahwa pekerjaan sebagai gembala kambing itu pekerjaan yang sangat hina bagi orang Mesir. Tetapi itulah cara Tuhan untuk mendidik seorang, katakan dalam tanda kutip, pangeran, untuk merendahkan dia serendah-rendahnya. Dari bos jadi gembala. Ya. Dan firman Tuhan membuktikan dibutuhkan waktu ya 40 tahun. Setelah genap waktu 40 tahun dan genap waktu Tuhan, baru Tuhan memanggil dia dengan cara yang luar biasa. Ketika dia sedang menggembalakan dombanya, dia melihat semak duri yang terbakar. Ya bukan terbakar, ada api. Ya. Ada api, ya. Yang dia lihat, loh ini ada api kok. Semaknya nggak kebakar. Ya. Ya kita bisa nafsirkan bahwa asapnya nggak ada. Bisa ditangkap, saudara? Ya. Secara teori, asap itu adalah sisa pembakaran, kan nggak ada yang kebakar. Ya. Nggak ada yang terbakar, tapi apinya ada. Ya. Cara Tuhan untuk memperlihatkan mujizatnya bagi Moshe yang selama 40 tahun sebagai anak orang Mesir dan selama 400 tahun mereka menjadi budak, tidak pernah lagi mengenal siapa Elohim leluhur mereka dan cara Tuhan. Dia harus menunjukkan dirinya dengan mujizat. Yang saya percaya baru pertama kali itu dia lihat. Dan disitulah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan leluhur mereka.
Bapak Abraham, Bapak Yitzhak, dan Bapak Yakub, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Dan itu tidak ada yang menyaksikan. Ya. Ketika Tuhan mengutus dia untuk pergi ke Mesir, agar supaya dia berbicara dengan si Firaun untuk membebaskan saudara-saudaranya, ketakutan masih ada. Karena dia kan lari dikejar-kejar sama si Firaun. Walaupun dikatakan oleh firman Tuhan, Firaun yang dulu mau membunuh dia sudah mati. Tetapi ya penggantinya pasti anaknya yang masih ingat mungkin akan kejadian itu. Ya, sehingga ada ketakutan ya secara wajar ya. Manusia ya ada rasa takut. Dan dia enggan untuk kembali ataupun untuk menggembalakan. Memimpin saudara-saudara keluar dari tanah Mesir. Karena dia tahu kan bangsa ini bangsa tawanan. Sebagai budak di Mesir. Cara Tuhan yang luar biasa. Tanpa dia sangka-sangka. Dia kan lagi menggembalakan domba. Tiba-tiba kok kakaknya muncul. Kalau bukan karena dorongan daripada Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh. Tidak mungkin Harun muncul. Karena ini kan sudah 40 tahun dia keluar dari tanah Mesir. Jadi secara logika ya sudah ada jarak antara Moshe dengan Harun. Walaupun kita kan boleh kira-kira. Walaupun si Moshe tinggal di istana, kakak-kakaknya masih kenal dia kan. Dari pertumbuhannya dari kecil masih lihat. Ya. Karena itu ketika sesama orang Israel berkelahi, ya, saya percaya karena mungkin masih ada pertemuan, ya kita bisa tafsirkan masih ada pertemuan antara Moshe dengan saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya dalam perbudakan. Sehingga ketika waktunya genap dia merasakan bahwa dia ini memang orang Israel, bukan orang Mesir. Sehingga ketika saudara-saudara orang Israel berkelahi, dia coba damaikan. Ya. Tetapi kemudian ketika ada orang Israel sama orang Mesir yang ribut, ya Tuhan izinkan ada kobaran yang luar biasa dalam hati. Ya saya menafsirkan ya. Nah dia sebagai tentara, dia lihat saudaranya mungkin disakiti sama orang Mesir, ya akhirnya dia bunuh orang Mesir. Ya. Tetapi kita melihat ini, ya saya menafsirkan walaupun bagaimana dalam pertumbuhannya si Moshe, mamanya itu mungkin masih lihat-lihat ya. Kita kan boleh nafsir-nafsir. Mamanya masih kenal, ini anaknya. Ya seorang ibu kan gak mungkin melupakan anaknya. Apalagi dia menyusui anaknya sampai lepas susu kan ya paling sedikit 3 tahun. Jadi dia monitor terus perkembangan anaknya. Sehingga kakak-kakaknya juga melihat. Sehingga waktu Tuhan ketika Tuhan memanggil Moshe, Tuhan gerakan Harun untuk ketemu dia. Kalau dia gak pernah ketemu pasti kikuk dia. Tapi karena saya percaya walaupun mungkin hanya dari jarak jauh pandangan mata. Karena yang satu ini pangeran, yang satu budak. Tentunya ada jarak. Ya. Tetapi dengan cara Tuhan ketika Moshe sudah dibuang keluar. 40 tahun. Kemudian. Mereka masih saling kenal. Jadi saya percaya ketika Moshe umur 40 tahunan di Mesir, mereka masih lihat-lihatan. Ya, sehingga ketika dia keluar dari Mesir dan tinggal di Midian 40 tahun kemudian dengan cara Tuhan gerakan Harun untuk keluar bertemu dengan Moshe, dia masih kenal. Kalau nggak pernah ketemu dari kecil, saya percaya nggak kenal lagi. Ya karena orang yang bertemu dari kecil sampai ketemunya 10 tahun, 20 tahun kemudian pasti lupa. Tetapi kalau ketemunya udah agak di atas 40 tahun, ya nggak banyak berubah mukanya. Itulah cara Tuhan untuk mempertemukan
Harun dengan Mose. Ya Tuhan tahu kan karena Mose ini ya, karena dia yang maha tahu pasti dia menolak. Karena itu dengan cara Tuhan gerakan Harun untuk mengunjungi adiknya. Walaupun Tuhan tidak ceritakan bagaimana mungkin karena satu di Mesir, satu di Midian. Ya. Tetapi Tuhan punya kuasa untuk menggenapkan rencananya. Sehingga kakaknya ini yang berdasarkan firman Tuhan kan pintar ngomong. Diangkatlah si Harun berdasarkan perintah Tuhan untuk menjadi juru bicaranya Mose. Maka firman Tuhan kita sudah belajar menyatakan Mose itu seolah-olah sebagai Tuhannya si Harun dan Harun sebagai nabinya, sebagai juru bicara. Dan itu orang Israel nggak tahu. Sehingga jangan heran apabila orang Israel yang sekian ratus ribu orang laki-laki ketika ya mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir, ya mereka saya percaya tidak terlalu menghargai Mose ya. Karena mereka juga akan tidak lihat waktu Mose atau Tuhan mengadakan 10 mujizat-mujizat. Ketika Tuhan mengirimkan tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Kan gak ada yang lihat. Firman Tuhan menyatakan ya hanya si Harun yang senantiasa menyertai dia. Tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak pernah mengangkat Mose atau Harun sebagai pemimpin. Sehingga jangan heran walaupun mereka melihat ketika Mose memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir dan menyeberangi lautan. Mereka melihat bagaimana cara Tuhan melakukan mujizat melalui Mose. Mereka melihat bagaimana Tuhan ketika sebelum diperintahkannya Mose naik ke gunung. Untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 firman Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Hujan, bukan hujan, petir, ya segala macam. Api, awan, trompet yang membuat bangsa ini gemetar. Baru kemudian Mose naik. Tetapi tidak pernah mereka mengangkat Mose sebagai pemimpin. Hanya Tuhan yang mengangkat dia sebagai pemimpin. Sehingga jangan heran terjadi berkali-kali pemberontakan. Dan Tuhan ya mungkin ya karena bangsa ini kan bangsa yang tegar tengkuk. Walaupun mujizat Tuhan lakukan melalui Mose. Ya, ketika mau menyeberang laut kan Tuhan bilang angkat tongkatmu. Untuk apa? Untuk kasih lihat kepada bangsa ini bahwa Bapa Yahweh melakukan mujizat dengan permohonan melalui permohonan Mose. Tuhan bilang angkat tongkat, angkat. Kalau dia nggak angkat tongkat nggak jadi. Ya, Tuhan sanggup melakukan itu, tetapi Tuhan mau anak-anaknya bertindak lebih dahulu, bertindak dan Tuhan yang mengerjakan. Karena itu seringkali dalam firman Tuhan katakan, bernubuatlah ketika mereka berbuat, Tuhan yang bekerja. Saya tangkap ya. Nah kita melihat ya pemberontakan demi pemberontakan dan pada akhirnya kita melihat dalam bilangan sebelumnya 16 dan sebelumnya. Bangsa ini yang khususnya orang-orang Lewi ya pengen jadi imam juga. Kita sudah belajar kan dalam bilangan pasal 16 ya. Tetapi itulah pemberontakan demi pemberontakan. Dan untuk meredakan semua itu Tuhan berfirman seperti apa yang tadi kita baca. Katakan kepada bangsa ini agar setiap pemimpin dari 12 suku memberikan 1 tongkat
dengan ditulis namanya, siapa pemimpinnya, dari suku Ruben, siapa yang namanya. Terus semua 12 suku tulis nama pemimpin-pemimpin. 12 tongkat. Ya. Kemudian diserahkan kepada kepada Moshe. Ya. Dan Tuhan berfirman seperti apa yang dikatakan. Ya. Tongkat siapa nanti yang bertunas, itulah yang dipilih Tuhan. Ya. Kita melihat sesuai dengan apa yang tertulis, ya, bahwa 12 tongkat dimasukkan di kemah, ditaruh dekat di kemah pertemuan, dan tongkat dari suku Lewi dengan nama Harun, itulah yang bertunas. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, tongkat Harun ini bertunas, berkuncup, mengeluarkan bunga, bahkan menghasilkan buah. Buah apa? Buah badam. Ya. Sebagai tanda dari Bapa Yahweh kepada 12 suku. Bahwa Bapa Yahweh menetapkan Harun adalah yang akan menjadi imam dari bangsa Israel. Ya, nah kita sudah belajar ya, bunga badam adalah bunga yang memang dipilih Tuhan, ya, dan juga dipilih oleh manusia. Ya, kita lihat dalam Kejadian 43 ayat ke-11. Kita sudah belajar ya, cuma kita ulangi lagi nih. Lalu Israel, ya, atau Yakub. Ya, seringkali di sini kelihatan keluar ya, kadang-kadang Yakub, kadang-kadang Israel. Ya. Lalu Israel ayah mereka berkata kepada mereka, jika demikian maka perbuatlah ini. Perhatikan, ambillah dari hasil terbaik negeri ini. Nah, perhatikan baik-baik. Hasil terbaik ya dari negeri ini. Dalam wadah-wadahmu dan bawalah kepada orang itu sebuah persembahan. Sedikit balsam, sedikit madu, rempah-rempah, mur, kacang-kacangan, dan buah badam. Artinya buah badam ini adalah hasil terbaik yang dihasilkan oleh bangsa Israel. Ya, keturunan Yakub. Dan ini dipersembahkan kepada raja yang berkuasa yang pada awalnya dia tidak tahu bahwa yang dimaksud itu sebenarnya adalah anaknya sendiri, si Yusuf. Ya. Dan kita juga tahu dan kita sudah belajar bahwa ya, bunga badam ini mempunyai arti yang sangat khusus. Khususnya untuk ketika bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk mendirikan tabernakel. Malah salah satu bagian daripada peralatan yang ada di dalam ruangan kudus adalah kaki pelita, ya. Dan kaki pelita ini harus dibuat dari emas murni dan buatannya sebagaimana perintah Tuhan. Kita ulangi kembali ya dari Keluaran 25. Kita baca mulai ayat 31 sampai 34. Haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita itu dibuat sebagai karya tempaan, alas tumpuannya dan tangkainya, kelopak-kelopaknya, kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya,
harus seiras dengannya. Haruslah 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya. 3 tangkai kaki pelita dari rusuk yang satu. Dan 3 tangkai kaki pelita pada rusuk yang kedua. Harus ada 3 kelopak bunga, 3 kelopak seperti bunga apa? Bunga badam. Pada tangkai yang satu. Dengan kuntum bunga dan ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang lain dengan kuntum dan bunga. Demikianlah untuk ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Ya, kita sudah belajar ini. Nah, kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Ternyata bunga atau badam, bunga badam ini, satu set bunga badam dari kuntumnya, bunganya, buahnya. Ya, itu yang diperlihatkan Tuhan kepada 12 pemimpin ini. Di mana itu ada pada tongkat yang bertuliskan nama Harun. Ya, ada kuncupnya, ada bunganya, dan ada buahnya. Ya. Dan kita tahu ini bukan sesuatu hal yang nggak ada artinya. Ya. Karena Harun atau suku Lewi telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh untuk menjadi imam bagi bangsa pilihan Israel. Ya, walaupun kita sudah belajar dari keturunan Lewi ini ada punya 3 anak, ya. Dan kita sudah belajar bersama ada Gersom, ada Kehat, ada Merari. Ya. Dan kita tahu bahwa Kehat ini kan 3 anaknya, kita sudah belajar ya. 3 anaknya si Lewi ini, ya. Yang dari keturunan Kehat ini itu tugas utamanya bekerja khususnya dalam ruang kudus dan ruangan maha kudus. Ya, khususnya untuk keturunan Harun. Ya, jadi Kehat, ya. Kehat ini kan punya 4 anak. Dan dari Kehat ini lahirlah salah satu grupnya itu grupnya Harun. Ya. Harun ini kita sudah belajar ya, masih ingat nggak itu? Lupa. Berarti nggak baca firman ya. Ya, saya ulangi lagi. Ya, Lewi dengan anaknya 3 kan tadi, Gersom, Kehat, Merari. Terus dari Kehat ini ada 4 anaknya, Amram, Yesar, Hebron, dan Uziel. Ya, si Moshe ini itu Harun Moshe itu dari Amram. Dari Amram. Tuhan berketetapan orang yang untuk menjadi imam besar itu hanya dari keturunan Harun. Walaupun orang Lewi semuanya imam. Tetapi keturunan Harun lah yang bekerja di dalam kemah pertemuan. Yang untuk bakar dupa sebagai imam besar. Ya. Tetapi orang Lewi yang lain ya untuk bantu-bantu. Diambil oleh Tuhan untuk membantu imam besar dalam pekerjaan yang dibutuhkan, mulai dari mesbah korban bakaran, pembasuhan. Mereka bantu-bantu tetapi tidak terlibat langsung ya untuk pelayanan di dalam ruangan kudus dan ruang maha kudus. Ya, memang kalau dalam pembakaran ya tetap imam besar yang melakukan. Tapi ya untuk persiapan-persiapannya imam yang lain, hanya bantu-bantu aja. Nah begitu ya, itu sudah peraturan dari Tuhan. Karena itu dikatakan Torah itu aturan, perintah dan ketetapan Tuhan, jangan dirubah. Kita nggak bisa merubah. Dan kita melihat dari apa yang tadi kita baca, ya, kita tahu bahwa
Lewi adalah atau keturunan dari Harun dari Lewi ini adalah yang menjadi imam. Dan dari keturunan Lewi ini ada orang-orang Harun yang menjadi imam besar. Kita harus ingat ya bahwa Moshe itu bukan imam besar ya. Tetapi dia ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan tidak berbicara kepada Harun. Tuhan berbicara kepada Moshe. Karena memang pada awalnya Moshe lah yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya, jadi ada berita dari Tuhan, Tuhan sampaikan kepada Moshe, Moshe menyampaikan kepada Harun. Saya tanggap ya. Jadi jangan sampai salah. Tapi pekerjaan pelayanan semua, Tuhan memang mengajarkan kepada si Moshe, Moshe ngajarin kepada Harun. Tetapi Moshe setelah diajarin, dia tidak terlibat langsung karena dia bukan imam besar. Ya. Nah, di sinilah kita melihat sangat luar biasa cara Tuhan. Ya, untuk langsung memberikan pengajaran kepada orang Lewi. Nggak mungkin Tuhan sendiri yang turun. Bisa tahu maksud saya? Kalau kita mengharapkan Tuhan yang turun ya itu nggak benar. Tuhan mengutus dalam hal ini Moshe. Moshe menyalurkan apa yang dia dapat dari Tuhan. Tuhan menyatakan kepada Moshe, Tuhan berikan memang satu-satunya firman yang ditulis oleh Tuhan itu hanya yang di batu. Ya. Dari yang tertulis di dalam loh batu itu 10 perintah Tuhan. Yang terdiri dari 4 perintah untuk Tuhan, 6 perintah untuk manusia. Itulah yang ditulis dengan tangan Tuhan. Bukan tangan manusia. Nah, kita sudah belajar di kitab Keluaran. Tuhan yang nulis. Bagaimana nulisnya ya bisa aja menafsir ke macam-macam. Ya Tuhan kan ya nggak perlu kelihatan tangannya, ya bisa aja dia pakai api, ya bisa aja cara Tuhan kok. Dia punya berbagai macam cara. Ya. Untuk disampaikan kepada Moshe. Baru dari 10 perintah ini kita sudah belajar. Ya, Tuhan diktekan kepada Moshe ini dijabarkan dari 10 perintah. Jadi berapa perintah? Dari 10 jadi 613 aturan, perintah, ketetapan Tuhan. 613 perintah terdiri dari perintah positif. Ya, beribadahlah kepada Bapa Yahweh, kasihilah Bapa Yahweh, kasihilah sesama manusia. Ingatlah akan hari Sabat. Ada berapa? 248 perintah positif. Ya, saya latih-latih ini supaya saudara ingat ya. 613 itu 248 perintah positif dan 365 perintah yang negatif. Negatif dalam arti kata jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan. 248 ditambah 365 menjadi 613 aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Ini yang nulis Moshe, bukan Tuhan yang nulis. 40 hari 40 malam Moshe tidak tidur, tidak makan. Kok bisa ya? Bisa, dia berhadapan sama yang menciptakan langit bumi. Ya, Bapa Yahweh, dia berhadapan muka dengan muka, ya Tuhan, dia mampukan dia bertahan menulis semua itu. Dari tulisan itu diberikan kepada orang-orang Lewi. Ya, para imam. Dari para imam ini baru diwartakan kepada seluruh bangsa Israel. Ya.
seluruh bangsa Israel. Karena itu suku Lewi, mereka tidak memiliki tanah warisan. Jadi mereka harus tinggal di semua tempat di mana suku-suku Israel berada. Walaupun ya 12 suku orang Lewi nggak dapat. Tetapi digantikan dengan suku Manasye, anak daripada Yusuf. Saya tangkap ya. Sehingga kalau saudara baca, Manasye itu dapat bagian, padahal dia kan anaknya Yusuf. Yusuf kan punya 2 anak, Manasye yang sulung dan Efraim. Ya, tetapi orang Lewi ditarik, dia tidak memiliki tanah warisan. Kenapa? Karena orang Lewi ini harus ada di setiap suku sebagai imam-imam. Bisa tanggap? Jadi kalau ada firman Tuhan menyatakan Elia orang Tisbe, dia pasti orang Lewi. Kenapa? Karena dia bakar korban, kan dia persembahan korban. Sampai orang bertobat. Ya. Kalau dia bukan orang Lewi, tidak boleh dia mempersembahkan korban. Ya. Khususnya harus imam besar. Memang ada beberapa pengecualian, paling sedikit 1 pengecualian. Kita sudah belajar tentang si Samuel. Samuel itu orang Lewi. Tetapi dia bukan keturunan imam besar. Tetapi karena Eli pada zamannya yang adalah imam besar, berontak terhadap Tuhan, Tuhan musnahkan sekeluarga. Dan Tuhan punya hak untuk mengangkat Samuel menjadi imam besar. Kalau ada perubahan, hanya Tuhan yang merubah karena dia yang bikin. Saya tanggap. Jadi jangan sampai salah ya. Nah kita melihat inilah tugas imam. Kenapa harus bunga badam? Dan kita melihat kita sudah belajar seperti apa yang tertulis dalam kitab Keluaran. Apa namanya? Kaki pelita. Terbuat dari emas murni. Kemudian emas murni ini ditempa sedemikian rupa. Dan membentuk seperti ya ini gambaran ini ya, walaupun tidak mewakilkan seperti apa yang tertulis, tapi ya gambaran seperti ini. Ya, ada 3 cabang di sebelah kanan, 3 cabang di sebelah kiri, dan ada batangnya 1. Dan ini adalah lambang gereja. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal ke-1 ayat ke-20. Rahasia ke-7 bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki pelita emas itu. Perhatikan. Ke-7 bintang itu adalah malaikat-malaikat ke-7 gereja. Dan ke-7 kaki pelita yang telah engkau lihat itu adalah ke-7 gereja. Ya. Jadi gereja itu lambangnya sebenarnya ini. Bukan salib. Ya, kan jelas ayat. Ya. Dan kita sudah belajar dari kitab Keluaran. Satu tangkai ini yang kiri, kan ada tiga tangkai kan kiri kanan. Satu tangkai itu ada 3 set bunga badam. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Keluaran itu ada kuncupnya, ada kelopaknya, ada bunganya. 1 set ada 3 bagian. Saya tanggap. 1 set ada 3 bagian. Jadi kalau 1 tiang ini, satu tongkat ini ada 3 bunga
3 set berarti 3 kali 3. Ini kita cuma rewind ya, masih ingat nggak? Jadi satu tiang itu, satu tangkai, ada 9 bagian bunga badam. Karena dia ada 6, 9 kali 6, 54 bagian bunga badam. Kemudian tiangnya yang di tengah itu berdasarkan firman Tuhan, ada 4 set bunga badam. 4 dikali 3, 12. Jadi satu set kaki pelita terdiri dari 54 ditambah 12 bagian bunga badam, sama dengan 66 bagian bunga badam. Saya tangkap. Ya. Gereja harus memiliki 66 bagian bunga badam. Bunga yang dipilih oleh manusia. Oleh Yakub berdasarkan keluaran tadi. Bunga yang dipilih oleh Tuhan ketika Tuhan memperlihatkan kepada bangsa Israel. Untuk memilih Harun, Tuhan menyiapkan di tongkatnya itu menghasilkan kuncup bunga dan buah badam. Artinya itu dipilih Tuhan dan dipilih manusia. Dan itulah yang dipilih Tuhan untuk melambangkan gerejanya. Dan bukan suatu hal yang kebetulan. Apabila untuk menjadi tiang atau menjadi kaki pelita ini, ya, gereja itu menjadi kaki pelita, menjadi terang. Dia dibangun atas 66 bagian bunga badam. Dan bukan suatu kebetulan apabila kitab suci kita terdiri dari 66 buku. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. 66 gereja dibangun atas dasar 66 bagian. Setan peniru ulung. Tuhan bentuk gereja dengan 66 bagian bunga badam. Setan nyisipin tambah 6. Keinginan daging manusia diciptakan pada hari ke-6. Ya, jadi 6. Luar biasa. Dan banyak orang ya yang tertipu dengan cara setan. Ya, gereja seringkali tertipu. Karena memang karena yang 6 itu memang bilangan manusia. Bilangan mengenakan daging. Dan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, kenapa harus bunga badam? Kenapa harus pelita? Perintah Tuhan, jadilah supaya bangsa pilihannya ini menjadi terang bagi dunia. Kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Itu perintah Tuhan bagi bangsa pilihan agar mereka jadi terang. Kenapa jadi terang? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini menjadi miliknya setan. Dunia dikuasai oleh kegelapan. Karena dunia dikuasai oleh kegelapan, anak pilihan Tuhan, gerejanya harus jadilah terang di tengah dunia yang gelap. Ya. Dan untuk menjadi terang tentu ada proses. Ya. Kita harus ingat ya,
Ini kaki pelita, kaki Dian, bukan terangnya. Saya tanggap, bukan terangnya. Kita itu hanya wadahnya. Ya. Dan di sini ya kita melihat lah. Terangnya itu kan hanya api. Ketika Harun bertugas, salah satu tugas Harun, setiap petang dia harus menyalakan pelita. Ya. Kita pernah belajar kan pelita itu ya apa namanya? Ingat ya, bukan kaki pelita sama pelita beda ya. Kaki pelita itu saya membayangkannya dia seperti apa teko itu loh. Kenapa saya bilang kayak teko? Kita sudah pernah belajar ini atau saya pernah ajarkan. Kenapa teko? Karena firman katakan usahakan supaya apinya ke depan. Kalau dia tegak lurus satu batang begini ya nggak perlu. Tapi firman Tuhan katakan usahakan apinya ke depan. Berarti saya bayangkan dia kayak teko. Di dalam teko itu ada minyak zaitun. Dan di ujungnya ini ada apinya. Ya. Dan kita tahu firman Tuhan katakan dalam Yeremia 23 ayat ke-29. Kita lihat ya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bukankah firmanku seperti api? Ya. Firman Yahweh dan seperti palu yang menghancurkan bukit Jadas. Ya. Tuhan mau memakai saudara dan saya sebagai gereja untuk dia menempatkan apinya bagi kita. Sehingga kita memancarkan terang. Bisa tangkap maksud saya? Kita ini hanya wadahnya. Wadah apa namanya? Kakinya doang. Tapi pelitanya itu dari Tuhan. Dan Tuhan hanya akan menaruh pelitanya di situ apabila ini dibangun sesuai kehendaknya. Harus dengan apa? Tadi dikatakan emas murni. Untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk ditaruh pelita, ini harus terbuat dari emas murni, emas yang ditempa dengan cara Tuhan menjadi kaki Dian. Ya. Jadi itu bukan sembarangan, namanya ditempa ya. Tahu ya ditempa ya? Diketok pakai besi segala macam ya. Nah, kita harus lihat di sini ya. Kita baca lagi ya dari Keluaran 25 ayat 31 tadi. Kita lihat. Untuk menjadi gerejanya, maka ini harus digenapi untuk menjadi kaki pelita. Haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita itu dibuat hasil apa? Sebagai karya tempaan. Pukul, cetak, cetok, cetak, sakit. Itu emas. Dan untuk bisa ditempa dia harus dibakar. Dan itulah emas murni. Tuhan mau kita sebagai gerejanya untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Untuk kita bisa menjadi terang, Tuhan mau taruh kita pelitanya itu. Ya, pertama kita harus siap dimurnikan. Nah, kita sudah belajar kan beberapa minggu kebelakang kan. Ya, kalau saudara lihat orang-orang yang nyari emas yang inilah yang tradisional. Dia ngambil tanah yang diperkira ada emas, ditaruh di wadah yang kayak tempayan itu dikocok-kocok ini kan. Dari tanah yang segini banyak kena air dikocok terus sampai dapat emas yang kecil-kecil aja. Ya, kecil-kecil aja. Ya dulu ya waktu kecil-kecil kan kita di daerah gitu kan sering lihat orang. Bahkan di belakang rumah kan ada kali. Ya kita suka lihat, oh kayak gini tuh. Emasnya kecil-kecil aja tuh. Dari tanah yang sebongkah besar.
Itulah saudara dan saya emas-emas yang tersembunyi di dalam bongkahan-bongkahan tanah. Bukan satu kebetulan kita diraup, diambil oleh Tuhan, ditaruh, diproses, disiram, dibersihkan, digoyang terus sampai didapatkan emas yang murni. Setelah didapatkan, tadi kan kecil-kecil aja batangan emas itu. Untuk didapatkan emas yang gede gini, ya dileburlah dengan banyak emas kan, supaya jadi kaki pelita. Ya, dilebur hati, dibakar panas. Kalau nggak percaya nanti saudara di rumah pakai korek api, itu panas. Bahkan sampai meleleh. Dan siap dibentuk, ditempa, diketok. Sampai menjadi bentuk seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan itulah saudara dan saya yang Tuhan persiapkan untuk menjadi kaki pelita. Berbicara kaki pelita, berbicara gereja. Kita percaya kita sudah dipilih oleh Tuhan dari kalangan manusia yang sebegini banyak di tengah dunia. Kurang lebih 8 miliar sekarang. Tuhan sudah menetapkan berdasarkan Efesus pasal ke-1 ayat ke-4 kita lihat. Sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia. Untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Dia sudah pilih kita sebagaimana tongkat-tongkat. Berbicara 12 tongkat. Berbicara 12 bukan saja berbicara suku-suku Israel. Tetapi berbicara 12, berbicara pemuritan. Begitu banyak manusia, bahkan yang menamakan diri orang Kristen. Tetapi belum tentu semua dipilih oleh Tuhan, walaupun beribadah ya. Dari sekian banyak orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh, katakanlah. Belum tentu semua adalah emas. Karena itu dengan cara Tuhan memilih seperti tongkatnya Harun dipilih oleh Tuhan. Dan yang milih itu hanya Tuhan. Mose tidak tahu bagaimana kerjanya Bapa Yahweh. Karena yang penting dia sesuai perintah Tuhan ambil 12 tongkat. Taruh di dalam kemah pertemuan. Besoknya baru dia masuk. Dia tidak tahu bagaimana kerjanya Tuhan. Tongkat itu ya kayu yang sudah mati kan. Kayu yang tidak berakar lagi. Kayu yang mungkin sudah diukir, sudah dipoles. Yang secara akal manusia tidak mungkin dia berkuncup. Berbunga bahkan berbuah. Tetapi Tuhan memperlihatkan kepada para pemimpin bangsa Israel. Kalau Tuhan sudah memilih, dia sanggup melakukan mujizat. Minggu kemarin kita sudah belajar. Tulang-tulang kering dalam Yeskiel berbicara tentang bangsa Israel. Karena jelas firman Tuhan kata tulang-tulang ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Yang sudah kurang lebih 2.500 tahun lupa Tuhannya. Mereka dicerai beraikan oleh Tuhan di seluruh pelosok muka bumi. Karena penolakan mereka akan Bapa Yahweh. Elohim yang hidup dan maha kuasa. Menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan berani menyatakan, darah Yesua kami yang tanggung. Akibatnya 2.500 tahun lebih. Bangsa ini terpencar ke seluruh pelosok muka bumi. Sesuai dengan janjinya. Setelah genap waktunya.
Aku akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Aku akan menulis Torahku dalam hati sanubari mereka. Dan itu terjadi. Saat ini kita melihat 2500 tahun. Mereka terpencar kemana-mana dengan berbagai macam bahasa. Ya, karena mereka sudah lupa bahasa leluhur mereka. Hanya ya mungkin 1-2 kata mereka masih ingat. Tetapi Tuhan tidak melupakan janjinya. Dari mana ke manapun engkau kucerai beraikan, aku sanggup menarik engkau kembali dengan caranya. Dan itu sedang terjadi saat ini. Ya, demikian juga tongkat yang boleh dikatakan sudah mati. Tidak mungkin secara manusia dia bisa tumbuh. Tetapi kenyataan membuktikan Tuhan kasih lihat, dia sanggup melakukan mujizat. Ya, 12 tongkat Tuhan sanggup memilih. Satu yang dia tetapkan, itulah yang dikatakan dari kitab Efesus. Dari sekian miliar manusia saat ini, Tuhan memilih orang yang dia persiapkan untuk memperoleh anugerah. Kelak boleh hidup dan tinggal bersama dengan dia di langit yang baru, bumi yang baru. Karena itu dia sedang memproses. Orang yang main-main, orang yang setengah-setengah. Ya, Tuhan sanggup untuk memusnahkan mereka dengan caranya. Tetapi orang yang mau sungguh-sungguh, Tuhan punya cara. Ya, emas yang tertutup dengan begitu banyak timbunan tanah, Tuhan punya cara untuk menarik emas yang murni dengan caranya. Setelah didapatkan emas yang murni, kemudian dilebur, ditempa, dibentuk, sehingga menjadi kaki pelita. Nah, saya percaya itulah saudara dan saya yang sedang dibentuk Tuhan. Tetapi dalam proses pembentukan, ya daging seringkali berusaha untuk membatalkan atau menggagalkan rencana Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh umat pilihan Tuhan, ya, di mana kita mau senantiasa berseru kepada Dia. Ya, kita ini tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri dapat menjadi terang bagi dunia seperti apa yang dikatakan dari Yesaya tadi. Nggak bisa. Tuhan hanya akan menempatkan pelitanya hanya kalau pelita ini memang dibentuk, mau ditempa menjadi emas murni yang ditempa dan dibentuk menjadi gerejanya. Dan itulah saudara dan saya dalam proses pembentukan. Kenyataan membuktikan banyak orang yang nggak tahan. Kenapa? Karena 6 yang satu ini, kedagingan membuat orang mulai punya berbagai macam alasan. Itu kan tafsiran. Loh, yang jadi masalah. Ya. Bagi saya sebagai pelayan Tuhan, saya punya kewajiban untuk mewartakan apa yang tertulis. Bahkan yang tertulis itu kalaupun ditolak oleh orang gak jadi masalah buat saya. Karena yang kau tolak itu bukan saya, tetapi firman. Ya, kecuali kalau yang saya beritakan itu bukan firman. Ya. Tetapi kalau itu kau cek, kau teliti itu firman, jangan kau lawan firman. Jangan seperti Korah yang sudah tahu bahwa Tuhan memilih si Harun sebagai imam besar, tapi dia iri, dia pengen juga. Kata ya si Mose, kau juga mau jadi imam. Wah. Tuhan sudah menentukan
masing-masing kita dengan tugas-tugas yang ada. Belajarlah setia dengan apa yang ada pada kita sekarang. Ya, bukan suatu hal yang mustahil apabila suatu saat engkau dipanggil Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Bukan suatu hal yang mustahil ya kalau Tuhan anggap ini orang setia. Ya. Oh, kan saya perempuan. Loh, makanya baca firman itu yang benar. Baca firman itu yang benar. Ada aturan ibadah di dalam ibadah seperti ini. Ada yang di luar tempat ibadah. Jadi jangan picik pikiranmu. Oh, saya kan kata firman nggak boleh. Lah itulah setan yang mencoba untuk membuat pikiran kita kacau. Kenapa? Karena kau tidak menyelidiki firman dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau ketemu, oh saya kan nggak boleh beritakan firman, saya perempuan. Lu baca firman yang benar. Aturan ibadah. Lo di tengah aturan ini kan di tabernakel ini juga ada aturannya. Walaupun engkau orang Lewi. Tetapi kalau engkau bukan keturunan imam besar, engkau tidak boleh bakar korban. Kalau toh ada perubahan seperti Samuel, itu karena Tuhan yang meminta ataupun berkemurahan menunjuk Samuel. Jadi kita harus segala sesuatu harus kita lebih fokus. Sehingga apabila engkau setia dan engkau benar-benar menjadi gereja yang Tuhan berikan pakai untuk memancarkan terangnya di tengah dunia yang gelap. Artinya ketika Tuhan izinkan kau bertemu dengan seseorang dan Tuhan menghendaki, kan dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal ke berapa? 2 ayat ke berapa itu? Ayat ke-15, coba kita lihat ya. Filipi pasal ke-2 ayat ke-15. Coba kita lihat dulu. Supaya kamu menjadi tak bercela dan tak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah-tengah generasi yang bengkok dan yang telah disesatkan. Yang di antara mereka kamu dibuat bersinar bagaikan cahaya-cahaya di dunia. Saya baca Lukas ya. Supaya kamu tidak bernoda dan tidak cemar sebagai anak-anak Elohim yang tidak bercela di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini, sehingga kamu dapat bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau engkau hidup suci, hidup kudus, tak bercacat celah, dan engkau dipertemukan dengan orang siapapun juga, beritakan firman, karena Tuhan memakai engkau untuk menjadi terang. Saya tanggap, ya. Jangan terpaku, oh katakan kata 1 Korintus 14 nggak boleh perempuan. Baca yang benar firman Tuhan di tempat ibadah. Tempat ibadah ya ada aturannya kan, ada perintah, ada ketetapan. Tapi kalau di luar sana engkau dianggap Tuhan memang hidup tidak bercacat celah. Tuhan mau pakai kita untuk menerangi di tempat gelap. Menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Ya, beritakan firman. Ya, jadi jangan berpikir picik. Tapi kalau sudah di tempat ibadah ada aturannya. Ya, makanya itu yang diiri, yang membuat si Korah dengan teman-temannya itu iri. Kok hanya Harun aja sama anak-anak yang boleh? Loh, memang aturannya begitu. Walaupun sama-sama orang Lewi, gak bisa. Demikian kita juga sama-sama anak Tuhan. Tetapi masing-masing ada karunia-karunia yang diberikan. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal ke-14. Masing-masing punya karunia. Dan apabila Tuhan mengizinkan kita untuk melayani orang, engkau firman Tuhan sudah ada dalam hatimu karena engkau sudah murni, mau ditempa, mau diproses, sehingga dianggap layak untuk menjadi tempat wadah Tuhan,
memancarkan kemuliaannya ya berbicara dengan batas-batas tertentu. Saya tanggap, ya. Nah, kita harus mempunyai pikiran yang semakin hari semakin Tuhan matangkan. Ada perbedaan antara orang Lewi dengan 11 suku yang lain. Tetapi bukan berarti orang Lewi tidak bisa berdosa. Memang imam besar itu pilihan Tuhan. Bersama keturunannya. Kan jelas. Sampai selamanya hanya keturunan Harun. Sampai sekarang. Walaupun di sana di Israel ribut-ribut untuk menentukan. Imam besar harus dari keturunan Harun. Mereka punya metode-metode cara-cara yang luar biasa. Sehingga saya tidak salah ingat, mereka sudah menemukan satu orang yang mereka angkat sebagai imam besar, keturunan Harun dengan berbagai metode-metode pengecekan dengan teliti, termasuk DNA dan sebagainya. Nah, saya percaya juga dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Ya, Tuhan sudah pilih. Kalau Tuhan sudah pilih saudara dan saya untuk menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang gelap. Gereja menjadi bintang. Ya. Laksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan pimpinan Roh Kudus. Dengan pimpinan Roh Kudus. Ya. Walaupun saya perempuan, ini laki-laki. Kalau memang Tuhan pertemukan, Tuhan izinkan kau berbicara, berbicara. Tapi konteks Roh Kudus tolong. Ingat, berdoa dalam hati ya. Jangan main asal sikat aja. Segala sesuatu harus ada aturannya. Ya, ada ketetapan, ada aturan, ada perintah. Ya, kita harus ikuti. Jadi umpamanya suatu saat kita bertemu dengan orang ya yang ya dengan segala macam mungkin mereka minta dilayani atau sebagainya. Ya. Dan hal-hal yang berhubungan dengan firman Tuhan, ya berdoalah dalam hati. Setangkap saya, berdoa dalam hati, Roh Kudus tolong. Contoh lah. Kita lihat Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2, ayat keempat. Lalu raja berkata kepadaku, untuk itu apakah yang engkau usahakan? Maka aku, ya si Nehemia ini, berdoa kepada Elohim Sorgawi. Terjemahan Lugas. Ya, raja bertanya kepadaku, jadi apa maumu dengan itu? Langsung aku berdoa dalam hati kepada Elohim Sorgawi. Kan dia juga bingung ketika kalau saudara baca ini semua ini kan si raja kok ngelihat si Nehemia kok ya mungkin kurang cerah. Ya, Nehemia kasih tahu. Dia mikirkan bait suci. Jadi tanya, kok kamu mau apa? Loh, yang ngomongnya raja, yang konteks Roh Kudus tolong. Dia berdoa dalam hati. Begitu juga kita apabila kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, yang pertama kita kontak Roh Kudus tolong. Saya tanggap. Ya. Dan Tuhan sendiri dengan dengan yang memberikan Roh Kudus kepada kita, karena kita minta tolong kepada Dia, Dia yang akan mengatur apa yang harus kita lakukan. Ya. Pemilihan Tuhan untuk bangsa Lewi ini melalui pemilihan tongkat itu bukan sesuatu hal yang kebetulan, itu mujizat. Dan Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap, itu pun mujizat. Banyak orang Kristen, tetapi banyak orang yang belum percaya kepada Bapa Yahweh, apalagi Yeshua Masiha. Ya, apalagi dengan lebih populernya nama Yeshua Masiha dengan nama yang lain. Dan saya percaya waktu itu si Paulus mendengar ada orang yang memanggil nama Yeshua
yang lain. Di mana itu ayatnya? Apa enggak? 2 Korintus pasal ke-11. Ayat ke berapa? 4 ya. Hal sebenarnya harus ingat ya, karena hal itu penting supaya kalau orang tanya, saudara ngerti. Ayat ke-4. 2 Korintus 11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima, kamu terus bertahan dengan baik. Ya, Paulus mendengar ada orang yang memberitakan nama Yesua yang lain yang tidak pernah dia beritakan. Dan saya sangat percaya, ya, ketika Paulus dipanggil bukan pakai nama Yesus. Para rasul tidak kenal nama itu. Karena nama itu baru muncul, saya tafsirkan, ketika Yesua digantung dan Pontius Pilatus menulis dengan nama Yahweh, nama Inri, nama Inbi. Dari situlah muncul nama, asal usul nama Yesus. Artinya nama itu muncul kurang lebih 33 tahun setelah Maria dan Yusuf mendapat kunjungan malaikat secara langsung maupun melalui mimpi. Beri nama dia Yesua. Dan para rasul selama pergaulan dengan Yesua, ya pakai Yesua. Ya. Nanti ketika Yesus digantung, baru ada nama yang lain. Nah, itulah yang didengar oleh Paulus. Mereka memberitakan dengan nama yang lain, dan sampai saat ini justru nama itu yang populer. Dan saya harus berani menyatakan, ketika Petrus berkata dalam Kisah Rasul pasal ke-4 ayat 12. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong lain ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Dari ayat-ayat sebelumnya dikatakan Yeshua HaMasiah. Kalau tidak pakai nama itu, nama yang diberikan Bapa Yahweh dengan malaikat Gabriel yang mengunjungi Maria dan mimpi maupun secara langsung kepada kedua suami istri ini. Kalau bukan nama itu, saya harus berani katakan berdasarkan ayat ini dan berdasarkan 2 Korintus tadi, kalau tidak dalam nama Yeshua, ini tidak terjadi. Ya, tergantung pilihan kan. Bahasa bangsa ini dipulihkan kurang lebih abad 18. Kenapa? Tujuannya salah satunya ini. Supaya bangsa, seluruh bangsa, bangsa Israel dan semua bangsa, memanggil nama Tuhan yang benar. Juru selamat yang benar, bukan nama yang lain. Tetapi pengetahuan palsu yang telah diberitakan 2000 tahun sampai saat ini, sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius pasal ke-6 ayat 20-21. Ya, semua ini sudah diberitakan, semua ini ada kaitan, dan semua ini diingatkan kembali dan terus menerus diingatkan supaya kita paham betul. Jangan sampai salah. Ya. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan supaya menghindari percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu, yang karena mengakuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman.
Lu pengetahuan dengan nama itu kan yang memang terkenal di seluruh dunia, tapi nama itu bukan dari sorga. Kalau saya boleh katakan itulah yang 6 yang terakhir itu. Tergolong palsu tapi dipercaya sebagai kebenaran. Membuat orang menyimpang dari iman. Dari iman kita sudah belajar. Iman adalah Yeshua. Lo kalau menyimpang, ya saya harus berani katakan ya, karena memang itu tertulis berasa iman percaya kita. Tidak mungkin selamat. Ya, apalagi dengan adanya begitu mudahnya kita bisa dengar di media-media sosial. Orang Ibrani, kalau dia nyanyi bahasa Ibrani, tidak pakai nama Yesus. Hanya Yeshua. Hanya Yeshua. Ya tergantung pilihan. Kita yang di sini, engkau yang di luar sana. Ya setel aja di HP-mu itu daripada kau baca-baca yang lain. Dengar aja di HP-mu itu orang Ibrani. Kalau dia nyanyi lagu rohani pakai bahasa Ibrani. Dia pakai Yeshua. Lo pakai itu bukan Yahshua, bukan Yesus. Yeshua. Ya tergantung pilihan. Saya sebagai pelayan Tuhan harus berani mengatakan. Kalau kita kembali kepada kisah Rasul tadi. Kalau kau panggil nama yang lain. Jangan harap kau selamat. Tuhan setia kepada firman-Nya. 2000 tahun nama yang diciptakan oleh Pontius Pilatus. Dianggap sebagai kebenaran. Nah, tergantung pilihan. Ya, kau yang di luar khususnya. Dengar aja orang Ibrani. Kau tinggal ketik di HP-mu itu daripada nonton yang macam-macam. Ketik di HP-mu. Lagu Ibrani, dengar orang Ibrani nyanyi. Mereka pakai Yeshua. Ya tergantung pilihan. Ya kita memancarkan kemuliaan Tuhan, memberikan penerangan. Itulah tugas kita sebagai bagian daripada orang yang dipilih Tuhan. Jadilah terang. Tapi kan terserah orang. Mau terima atau enggak. Ya. Kewajiban kita memberitahu. Kenapa? Kalau engkau sudah tahu orang berbuat jahat, engkau tidak kasih tahu, dia mati, darahnya kau tanggung. Kan dalam Yeskiel pasal 3 ayat 18. Masalah mereka mau terima atau enggak, itu urusan mereka. Karena dikatakan dalam ayat selanjutnya, dalam Yeskiel 3. Kalau engkau kasih tahu mereka enggak terima, mereka mati, itu urusan mereka. Saya tanggap. Tidak ada kompromi ya. Enggak ada kompromi. Bagi Tuhan, ayah A. Enggak ada kompromi. Ya, kasih. Jangan kau permainkan kasih. Ingat kasih Tuhan, tapi juga ingat kekerasan. Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan dia tidak berubah. Saudara dan saya, sebagai pelita yang dibentuk oleh bunga-bunga badam, rangkaian bunga badam. Kita dibentuk berdasarkan 66 kitab firman Tuhan. Kita sudah belajar juga roti yang ada dalam ruangan suci. Juga terdiri dari 12 roti. Tetapi susunnya 6. 12 berbicara pemuritan. Kita dimuridkan dengan makan roti yang tak beragi. Yaitu firman Tuhan. Tapi ya tergantung masing-masing kita. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan punya kewajiban beritakan. Kau terima firman itu yang akan menyelamatkan kita. Engkau tolak firman itu, ada tertulis. Yesus berkata, bukan aku yang menghakimi. Tetapi firman yang aku katakan, itulah yang menghakimi. Artinya keputusan ada di setiap pribadi kita. Haleluya, amin.